Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudaraku dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, penuh rahmat dan juga kebahagiaan. Saudaraku, kali ini kita akan membahas tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya ibadah yang mana Allah perintahkan, tapi Allah pula menganjurkan dan melakukan ibadah itu, yaitu solawat. Subhanallah wa bihamdi. Ketika Allah memerintahkan hambanya untuk sholat, Allah tidak melakukan. Begitupun ketika puasa, zakat dan lain sebagainya, tidak melakukan. Tetapi dengan sholawat, Allah perintahkan malaikat dan umatnya bersolawat, maka Allah juga mengajarkan bersolawat. Subhanallah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan berilah salam dengan sungguh-sungguh. Subhanallah wa bihamdi. Saudaraku, solawat itu manfaatnya sangat luar biasa. Di dalam ayat tadi, Allah bersolawat kepada Rasulullah yang merupakan memiliki makna Allah memberikan curahan cintanya, memberikan rahmatnya dan keridhoannya kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawatnya Allah kepada Rasulullah adalah bentuk cintanya, rahmatnya dan keridhoan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu salawatnya malaikat kepada Rasulullah yang berarti adalah sebuah doa dan permohonan ampun malaikat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara salawatnya umat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk pengagungan, bentuk doa dan rasa terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada hakikatnya doa itu akan kembali lagi kepada umatnya yang menjadi sebuah syafaat, pertolongan di dunia dan di akhirat. Lalu apa saja keutamaan bagi orang-orang yang gemar bersolawat kepada Rasulullah SAW? Dari sekian banyak, mungkin tak terhitung, bisa ratusan bahkan ribuan keutamaan bersolawat kepada Rasulullah. Tapi paling tidak, kami merangkumnya menjadi 7 jaminan utama bagi orang yang gemar bersolawat kepada Rasulullah SAW. Lalu apa saja jaminan utama bagi orang yang gemar solawat? Yang pertama, orang yang gemar bersolawat kepada Rasulullah
Allah berikan ampunan segala dosa-dosanya, baik dosa yang lalu maupun yang akan datang, baik dosa zahir maupun dosa yang batin. Subhanallah bihamdi. Ampunan ini sangat kita perlukan, karena sebuah ampunan modal dasar kita mendapatkan sebuah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, Masya Allah, maka kita menjadi ahlul jannah, insya Allah mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak-banyaklah kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan solawat ini lebih besar ampunannya untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Lalu yang kedua, jaminan utama bagi orang yang gemar bersolawat kepada Rasulullah adalah diberkahi hidupnya, diberkahi keluarganya, dan diberkahi usahanya. Subhanallah. Kalau hidup seseorang sudah berkah, keluarga dan rumah tangganya juga berkah, usaha dan rezekinya juga barokah, maka Masya Allah, surga sebelum surga, hidup di dunia ini indah dan penuh dengan bahagia. Oleh karena itu, saudaraku, jangan sia-siakan waktu kita di dunia ini selama masih hidup untuk senantiasa memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga, jaminan utama bagi orang yang gemar berselawat kepada Rasulullah adalah akan dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Ini adalah sebuah jaminan. Orang-orang yang gemar bersolawat karena cinta kepada Rasulullah SAW, insya Allah akan dimudahkan segala urusan dunia dan juga urusan akhirat. Karena siapa yang memperbanyak solawat, maka Rasulullah memberikan syafaatnya di dunia wal akhirat. Lalu yang keempat, jaminan utama bagi orang yang gemar bersolawat kepada Rasulullah SAW adalah akan terhindar dari kepakiran dan kesempitan hidup. Maka barang siapa yang sedang fakir, merasa sempit hidupnya, rezekinya, penuh dengan kekosongan, kehampaan, kebuntuan, maka obatnya dan solusinya adalah sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena ini adalah sebuah jaminan oleh Rasulullah, barang siapa yang mendawamkan dan mengistiqomahkan sholawat kepada Rasulullah, maka akan terhindar dari segala kepakiran dan juga kesempitan hidup, insya Allah. Lalu yang yang kelima, orang yang gemar sholawat akan mendapatkan sebuah jaminan, insya Allah wafatnya diberi kemudahan dalam keadaan husnul khotimah. Nah, orang-orang yang ingin meraih husnul khotimah, maka perbanyaklah sholawat. Karena ini adalah jalan yang paling cepat, paling singkat, yang paling mantap untuk mendapatkan husnul khotimah. Karena husnul khotimah adalah impian kita sebagai seorang muslim. Karena suksesnya manusia adalah di akhir hayatnya husnul khotimah. Baiknya manusia ada pada ujung akhir hayatnya, yaitu husnul khotimah. Mudah-mudahan kita yang gemar membaca salawat kepada Rasulullah, Allah berikan kemudahan wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keenam, jaminan utama bagi yang gemar bersalawat kepada Rasulullah adalah mendapatkan syafaat dan perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi. Orang yang gemar berselawat pagi, siang, malam, kapanpun, dimanapun, lagi santai, lagi apapun, maka insya Allah, Allah turunkan, Allah berikan kemudahan, pertolongan, serta perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka saudaraku yang ingin hidupnya diberi kemudahan, mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan perlindungan Allah, maka perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketujuh, jaminan utama bagi orang yang gemar berselawat kepada Rasulullah adalah akan dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini sebuah puncak pencapaian seorang hamba, bahwa tiada keinginan yang lain kecuali mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Kalau Allah sudah cinta dan ridho, Allah dan Rasulnya sudah cinta dan ridho, maka insya Allah kebahagiaan dunia akhirat, insya Allah mendapatkan surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Dan insya Allah berjumpa Rasulullah, menatap wajah Allah Subhanahu wa taala,
insya Allah kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Oleh karena itu saudaraku, jangan sia-siakan waktu yang ada, perbanyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW, menjadi kekasihnya fid dunya wal akhirah. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.